Pemecatan Menteri Pertahanan Yoav Gallant saat Israel sedang berperang menimbulkan berbagai resiko dan ancaman pada masa mendatang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengakui keputusan itu karena hubungan retak dan ketidakpercayaan antara dirinya dengan Gallant. Dalam jangka pendek, keputusan ini bisa menyuburkan kebijakan-kebijakan Netanyahu terkait perang yang banyak ditentang oleh Gallant. Karena Netanyahu telah menyingkirkan kritikus internal utamanya itu. Namun dalam jangka panjang, pemecatan Yoav Gallant juga bisa menimbulkan duri-duri baru dalam keberlangsungan kehidupan politik Netanyahu. Apa saja ancaman itu dan ada rencana apa di balik pemecatan Yoav Gallant? Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant pada Selasa 5 November 2024. Pemecatan itu terjadi di tengah kesibukan pemilihan Presiden Amerika Serikat. Dikutip dari The New York Times, ada dugaan yang menyebut pemecatan itu dilakukan tepat pada pemilu Amerika Serikat untuk mengurangi berbagai pertentangan yang mungkin datang dari Washington. Pasalnya, selama ini Yoav Gallant dipandang sebagai salah satu sosok dalam pemerintahan Israel yang memiliki kedekatan pribadi dengan Washington. Kedekatan itu terjalin di saat hubungan Netanyahu dengan Joe Biden merenggang akibat sejumlah perbedaan sikap terkait perang di Timur Tengah. Yoav Gallant memiliki sejumlah kesamaan pandangan dengan pemerintahan Joe Biden terkait kebijakan perang. Salah satunya adalah terkait gencatan senjata dengan Hamas dan pemerintahan Palestina di Gaza. Bagi Gallant dan pemerintahan Joe Biden, gencatan senjata merupakan tujuan akhir yang harus dicapai untuk bisa membebaskan sandera Hamas dan menghindari berbagai kerugian akibat perang. Selain gencatan senjata, Gallant dan Amerika Serikat menilai pemerintahan Palestina di Gaza merupakan salah satu tujuan yang harus dicapai. Sementara bagi Netanyahu dan koalisi sayap kanannya, kata gencatan senjata seolah tak ada dalam kamus mereka. Menurut Netanyahu, perang hanya bisa berakhir jika Israel bisa menumpas habis Hamas. Sementara soal pemerintahan Palestina di Gaza, Netanyahu juga selalu menghindari pembicaraan itu karena bisa menuai amarah dari koalisi sayap kanannya yang ingin membangun permukiman tetap Yahudi di wilayah Palestina. Bagi Netanyahu, memecat Yoav Gallant mungkin seperti menarik duri dari pemerintahannya. Akan tetapi, rencana Netanyahu mengamankan posisinya tak selamanya penuh keindahan. Langkah Netanyahu memecat Gallant sejatinya tak terlepas dari berbagai resiko yang mengekor. Dengan memecat Yoav Gallant, tuduhan publik yang menyebut bahwa Netanyahu lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibanding kepentingan nasional semakin menguat. Tanpa ada Yoav Gallant di lingkarannya, Netanyahu bisa saja membatalkan penghapusan pengecualian wajib militer bagi kaum Yahudi ultra-ortodoks. Jika Netanyahu mengambil langkah itu, ada kesempatan untuk mendapatkan hati dari Partai Yahudi Ultra-Ortodoks sayap kanan yang mendukungnya di pemerintahan. Namun di sisi lainnya, Netanyahu tak bisa terbebas dari kemarahan publik yang tak terima dengan pengecualian wajib militer bagi kaum Yahudi Ultra-Ortodoks. Sebab selama ini pemuda dan pemudi Israel di atas 18 tahun harus mengikuti wajib militer. Terutama di tengah peperangan, militer Israel tentu memerlukan suntikan kekuatan tak terkecuali dari kaum Yahudi ultra-ortodoks. Protes juga kemungkinan besar datang dari para keluarga sandera Hamas yang sampai saat ini masih ditahan di Gaza. Dengan memecat Yoav Gallant, Netanyahu dicap tak peduli dengan nasib para sandera Hamas yang belum kembali. Pasalnya, Netanyahu tak seperti Gallant yang lebih memilih untuk memperpanjang peperangan dengan Hamas dibanding melakukan gencatan senjata demi pertukaran sandera. Berbagai aksi protes yang merebak akibat pemecatan Yoav Gallant pun telah pecah. Hal itu seolah mengindikasikan bahwa posisi Netanyahu sejatinya tak seaman itu usai memecat Gallant. Dalam jangka pendek, memecat Gallant mungkin bisa menyenangkan koalisi sayap kanan pemerintahan Netanyahu. Namun dalam jangka panjang, protes dari dalam Israel bisa saja terus berguling dan membesar seperti bola salju yang tiap waktu siap menjatuhkan kedudukan Netanyahu dari posisinya saat ini. Artinya, langkah apapun yang akan Netanyahu lakukan selanjutnya seolah akan mengancam dirinya dalam pemilihan Perdana Menteri mendatang. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu seolah terhimpit di antara opsi yang serba salah.
Secara jangka pendek, karir politiknya bisa selamat dengan memecat Yoav Gallant dan menyenangkan kaum sayap kanan dalam koalisinya. Namun, secara jangka panjang, gelombang protes dari publik tak bisa selamanya terbendung, mengancam posisi Netanyahu di dalam negeri. Terlepas dari hal tersebut, alur bisa saja berubah dan nasib berpihak pada Netanyahu berhubung Donald Trump telah keluar sebagai pemenang pemilu Amerika Serikat. Alasannya karena ada dugaan yang menyebut bahwa Donald Trump memiliki visi yang sejalan dengan Netanyahu terkait keputusan dalam peperangan. Akan tetapi, tak ada yang tahu bagaimana babak baru perang di Timur Tengah selanjutnya. Untuk mengetahui perkembangan terkini terkait perang di Timur Tengah, simak terus kanal YouTube Kompas.com.